Halo football lovers, kembali lagi di Raftel Sport, channel yang selalu menyajikan berita sepak bola paling update, tajam, dan terpercaya. Kali ini kita akan membahas sebuah kejutan besar yang baru saja terjadi di tanah Amerika Serikat pada pagi ini, Senin, 3 Agustus 2026. Laga pramusim yang awalnya terlihat seperti akan menjadi milik Liverpool, tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Ya, skuad asuhan pelatih baru Andoni Iraola harus menelan pil pahit dan tertunduk malu di hadapan mayoritas pendukungnya sendiri di Soldier Field, Chicago. Bagaimana tidak? The Reds yang sudah unggul nyaman 2-0 di babak pertama, secara mengejutkan kolaps dan hancur lebur di babak kedua hingga akhirnya kalah 2-4 dari Leeds United. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Siapa biang kerok di balik kejatuhan dramatis Liverpool ini? Dan bagaimana taktik pergantian pemain yang masif dari Leeds United mampu mengubah total jalannya pertandingan? Pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Raftel Sport. Mari kita bedah tuntas. Kita mulai dari babak pertama, bro. Di awal laga, semuanya terlihat begitu sempurna bagi Liverpool. Andoni Iraola menurunkan skuad yang cukup solid dengan formasi menyerang. Nama-nama besar seperti bintang baru Florian Wirtz dan penyerang tajam Alexander Isak langsung diberikan menit bermain semenjak kembali dari tugas Piala Dunia 2026. Liverpool mendominasi penguasaan bola dan langsung menekan sejak peluit pertama dibunyikan. Terbukti, laga baru berjalan 7 menit, publik Soldier Field langsung bergemuruh. Berawal dari skema tendangan sudut di sisi kanan yang dieksekusi dengan mendatar oleh Dominik Szoboszlai, bola kemudian dibelokkan dengan cerdik oleh Milos Kerkez. Di tengah kotak penalti, Luke Chambers sudah berdiri pada posisi yang tepat untuk mengeksekusi peluang tersebut menjadi gol pertama. 1-0 untuk keunggulan Liverpool. Setelah gol pertama, ritme permainan Liverpool semakin mengalir. Umpan-umpan pendek yang manis khas permainan progresif terlihat jelas. Kita harus memberikan apresiasi khusus kepada pemain muda, Trey Nyoni. Visi bermain anak muda ini di lini tengah benar-benar memanjakan mata. Di menit ke-40, visi brilian Nyoni kembali menjadi kunci. Ia melepaskan umpan crossfield yang membelah pertahanan Leeds menuju Jeremy Frimpong di sisi sayap. Frimpong dengan cepat memberikan umpan tarik mendatar ke tengah, dan di sana ada Florian Wirtz yang dengan tenang menyontek bola masuk ke gawang Alex Cairns. Boom! 2-0 untuk Liverpool menutup babak pertama. Pada titik ini, banyak pengamat dan fans yang merasa pertandingan sudah selesai. Liverpool bermain apik, kiper Georgi Mamardashvili juga tampil solid dengan menggagalkan peluang Lukas Mecha. Semuanya tampak berjalan sesuai skenario Andoni Iraola. Namun, sepak bola dimainkan dalam 90 menit, bukan 45 menit. Masuk ke ruang ganti, pelatih Leeds United, Daniel Farke, menyadari bahwa timnya butuh perubahan drastis jika tidak ingin menjadi bulan-bulanan. Dan disinilah titik baliknya, teman-teman. Di awal babak kedua, Leeds melakukan pergantian pemain secara masif. Pemain-pemain yang memiliki tenaga segar, kecepatan, dan agresivitas tinggi dimasukkan sekaligus. Nama-nama seperti Dominic Calvert-Lewin, Sean Longstaff, dan Brendan Aronson diturunkan menggantikan barisan depan dan tengah yang underperform di babak pertama. Langkah ini ternyata bukan sekadar rotasi pramusim biasa, melainkan sebuah masterclass taktik yang langsung merusak ritme Liverpool. Di sisi lain, Liverpool juga menarik keluar Wirtz dan Isak yang memang hanya direncanakan main 45 menit, memasukkan Curtis Jones, Federico Chiesa, dan Ryan Gravenberch. Tapi, perbedaan dampaknya ibarat bumi dan langit. Pemain pengganti Leeds masuk dengan intensitas yang seolah menganggap ini adalah final Liga Champions, sementara skuad Liverpool di babak kedua terlihat terlalu santai dan menganggap remeh lawan karena sudah unggul 2 gol. Dan bencana pun dimulai pada menit ke-60. Biang kerok dari runtuhnya mentalitas Liverpool bermula dari sebuah kesalahan fatal di area pertahanan sendiri. Milos Kerkez yang tampil cukup baik di babak pertama, tiba-tiba kehilangan bola di wilayah berbahaya. Ethan Ampadu langsung menyambar bola tersebut dan mengirimkan umpan kepada Brendan Aronson. Dengan tenang, Aronson menaklukkan Mamardashvili. Skor berubah 2-1.
Gol ini bagaikan alarm bahaya yang membangunkan raksasa tertidur. Momentum sepenuhnya berpindah tangan. Keunggulan fisik dan kesegaran lini depan Leeds benar-benar mengekspos transisi lambat dari pertahanan Liverpool. 11 menit berselang, tepatnya di menit ke-71, mimpi buruk itu berlanjut. Berawal dari skema lemparan ke dalam jarak jauh yang diflik oleh Joe Rodon, Dominic Calvert-Lewin yang berdiri bebas di tiang jauh sukses menceploskan bola untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Kesalahan antisipasi bola mati yang sangat mendasar dari barisan belakang The Reds. Belum selesai fans Liverpool menghela napas, Leeds United kembali memberikan pukulan telah hanya 2 menit kemudian. Pada menit ke-73, sebuah skema serangan cepat membuahkan umpan tarik ke dalam kotak penalti. Sean Longstaff sudah bersiap untuk menendang, namun ada sedikit sentuhan clearance dari Curtis Jones yang justru membuat bola berbelok arah secara beruntung dan meluncur masuk ke sudut bawah gawang. 3-2. Leeds membalikan keadaan hanya dalam kurun waktu 13 menit. Liverpool kolaps secara mental dan taktik. Lini tengah yang di babak pertama begitu cair, kini tidak mampu menahan pressing agresif dan tempo tinggi dari Leeds. Andoni Iraola di pinggir lapangan terlihat kebingungan mengatasi perubahan ritme ini. Dan sebagai paku terakhir di peti mati The Reds, pada menit ke-85, Dominic Calvert-Lewin kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sebuah umpan silang akurat diselesaikan dengan sundulan tajam yang sempat membentur mistar gawang sebelum masuk. 4-2 untuk kemenangan sensasional Leeds United. Jadi football lovers, dari data faktual dan jalannya pertandingan yang baru saja usai pagi ini, kita bisa menyimpulkan ada 3 biang kerok utama penyebab kekalahan memalukan Liverpool ini. Pertama, rasa cepat puas dan hilangnya fokus. Tertinggal 2 gol di babak pertama membuat Liverpool masuk ke babak kedua dengan rasa aman yang palsu. Kesalahan build-up yang dilakukan Kerkes pada gol pertama Aaronson adalah bukti nyata hilangnya konsentrasi dan fokus. Di level Liga Inggris, Anda tidak bisa lengah sedetik pun. Kedua, perbedaan kualitas pemain pengganti, impact subs keputusan Daniel Farke memasukkan Trisula Maut Aaronson, Calvert-Lewin, dan Longstaff terbukti menjadi game changer. Calvert-Lewin tampil beringas dengan 2 golnya, sementara lini belakang Liverpool yang mulai kelelahan tidak mampu mengimbangi kecepatan mereka. Di sisi lain, pergantian yang dilakukan Liverpool justru merusak kestabilan tim. Keluarnya Wirtz dan Isak membuat serangan Liverpool menjadi tumpul dan kehilangan arah. Ketiga, kelemahan dalam antisipasi bola mati. Setback laga ini mengekspos betapa rapuhnya Liverpool dalam menghadapi bola-bola mati atau skema langsung. Gol penyama kedudukan dari Calvert-Lewin bermula dari long throw-in, sesuatu yang seharusnya sudah diantisipasi dalam sesi latihan. Ini akan menjadi PR besar bagi Andoni Iraola menjelang musim baru bergulir. Kekalahan 2-4 dari Leeds United ini mengakhiri tur pramusim Liverpool di Amerika Serikat dengan catatan pahit. Walaupun ini hanyalah laga persahabatan, hasil ini memberikan alarm keras bagi Andoni Iraola. Skuad Liverpool memiliki kualitas menyerang yang luar biasa, itu terbukti di babak pertama. Namun, konsistensi selama 90 menit dan kedalaman skuad untuk mempertahankan intensitas tinggi masih menjadi tanda tanya besar. Bagi Leeds United, kemenangan ini jelas menyuntikkan moral yang luar biasa. Comeback 4 gol dalam 25 menit menunjukkan karakter pemenang dan mental baja yang akan sangat berguna saat mereka mengarungi kompetisi sesungguhnya nanti. Nah, bagaimana menurut kalian, Raftel Squad? Apakah kekalahan ini murni karena ini hanya sekadar laga pramusim tempat pelatih bereksperimen, atau memang ada masalah fundamental di lini pertahanan Liverpool era Andoni Iraola? Apakah pembelian bek baru menjadi hal yang wajib dilakukan sebelum bursa transfer ditutup? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk berikan like jika kalian suka dengan analisis tajam ala Raftel Sport, share video ini ke teman-teman nobar kalian, dan pastikan sudah klik subscribe agar channel ini terus berkembang menyajikan informasi olahraga paling up-to-date untuk kalian semua. Saya pamit undur diri. Tetap junjung tinggi sportivitas, dan sampai jumpa di video Raftel Sport berikutnya. Salam olahraga.